Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syara'a yakunna akraman nas falyattaqillah wa man syara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Sesepuh pinisepuh ingkang dahatken hormatan para haji hajah, alim ulama sedanten ingkang tansah kawula hormati, hadirin hadirat semuanya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah taala. Nggo kita sami syukur kita sudah berada di hari-hari terbaiknya dunia ini. Nggih. Kraos napa mboten ning kula panjenengan hari ini saat ini berada di hari-hari di mana amal soleh nilainya menjadi lebih agung. Amal soleh yang kita lakukan menjadi lebih dicintai Allah. Amal soleh yang kita lakukan nilainya melebihi amalan jihad. Makanya kalau bisa hari-hari ini aja nganggur. Apa? Ya, ojo nganggur dari amal soleh. Wis pokoknya waktu yang nggo ngamal soleh, duwe tenaga yang ngamal soleh, duwe duit, punya harta, kalau bisa ya juga kita manfaatkan untuk berbuat bajik dan seterusnya. Jangan kita sia-siakan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala berlipat. Dan puncak amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah bagi orang yang tidak menunaikan haji dan umrah adalah kurban. Untuk itulah di kesempatan sore hari ini ya, kemarin mungkin kita bahas menyemangati tentang haji. Lah hari ini kita kembali nih, ada satu perkara yang harus kita siapkan sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ilmu tentang sembelihan kurban, gitu ya. Inilah yang akan kita bahas nanti. Kita akan maraton ini agak cepat karena sudah tidak ada kesempatan lagi sebelum Adha ya, kecuali hari ini gitu kan, karena nanti berarti mungkin Rebo atau Kamis sudah Idul Adha ya. Baik, makanya ini akan kita kebut ini, mestinya 2 pertemuan tapi nanti kita kejar ini ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Tadi judulnya kok udhiyah gitu kan. Apa sih udhiyah itu? Jadi begini Bapak Ibu, kurban itu ada 2 macam. Yang disembelih di tanah haram, yaitu di Mekah sana oleh jamaah haji, namanya hadyu. Dan sedangkan sembelihan yang dilakukan di luar tanah haram itu namanya udhiyah. Yang nanti kalau panjenengan lapai tanggal sedoso berarti apa? Udhiyah. Kalau hadyu itu nanti bagian daripada ibadah haji. Dalam fikih ya nanti dalam fikih bab atau pasal tentang haji. Tapi kalau udhiyah pasal sendiri. Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih di hari Adha atau hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini saya garis bawah ini, yang penting di sini bahwa mangke kula panjenengan niku nderek sembelihan korban tujuannya napa? Nyaket mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Jadi kita niku tumut sembelihan korban itu bukan karena berekan, itu bukan. Ngertos berekan? Bukan karena kepengen kerendang, bukan kepengen nopo gule, bukan karena kepengen bagi-bagi daging dengan orang, itu bukan. Tapi kita itu ngene nyembelih tujuannya nopo? Kepengen nyaket dumateng Allah, mendekat kepada Allah. Maka udhiyah itu bentuk kurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Makanya kita lebih kenal itu ibadah ini namanya ibadah kurban, karena tujuannya niku nyaket. Terus nyaket mendekat kepada Allah.
Dan apa penting kalau panjenengan nyaket dumateng Allah? Ya, wong sing jenenge mendekat karo penguasa be marakna dadi uripe kepenak. Kados niku napa mboten? Jenengan kok caket kali Pak Bupati, kinten-kinten kepripun? Kinten-kinten kepripun? Lah ya melu kesleberan, kepenake, makmure dan seterusnya. Jenengan kok caket kali Pak Presiden, kinten-kinten kepripun? Dekat dengan presiden. Kira-kira gimana? Kayaknya ya mulyane ya sama sebagaimana mulyane presiden. Kan seperti itu. Mungkin kepengen apa ya mudah untuk kelakon. Itu dekat. Nah apalagi kalau kita dekat dengan yang maha kuasa. Kalau tadi baru penguasa level kabupaten, provinsi, negara saja sudah melu kepenak. Apalagi dekat dengan yang maha kuasa. Yang ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha mulia, maha agung, maha kaya. Insya Allah dekat dengannya, berarti hidup kita pun akan jadi mudah dengannya. Nah, salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan kurban. Lah hukumnya nopo kurban niku? Nah, ini sudah bola-bali wangsul kawula sampaikan. Jadi kalau bicara hukum fikih kan wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Lah ini sembelihan korban itu hukumnya apa? Ulama ada dua pendapat. Segolongan berpendapat wajib. Ini diantaranya ulama-ulama Malikiyah. Ini diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah. Ini diantaranya pendapat Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad. Pendapat ini ahlul fikih kontemporer Syekh Utsaimin. Sembelihan korban itu wajib. Sebab dawuhe Allah nggih washolli lirabbika wanhar, salatlah demi Tuhanmu, sembelihlah korban. Ana perintah teng Al-Qur'an berarti hukum asalnya ya wajib. Plus enten ancaman dari Nabi mangkana lahu sa'atun falam yudahi. Sapa wonge ombe rezekine, sapa wonge bandane mambrah-mambrah kok ora korban, fala yaqrabana musallana. Sudah enggak usah dekat-dekat tempat salat kami. Makanya sekolah ulama berpendapat wajib. Tapi jumhur fuqaha, jumhur ahlul fikih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abdullah ibnu Hazm berpendapat sembilan korban itu sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah berarti kepripun? Dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ora dosa. Dilakoni ora berarti la ya ora lawongan ora dosa iki. Kayak gitu. Nah, kita nanti rugi. Kemarin sudah bahas kan nyong kudu yang korban. Tujuannya apa? Nyong kudu yang korban. Tujuannya apa? Supaya kita masuk kategori sabiqum bil khairat, yang besok masuk surga tanpa hisab. Sabiqum bil khairat niku sing kados pindhi wong sing mbok perintah wajib, mbok perintah sunnah semangat ngone nglampahi. Lah kita sekalipun ulama berpendapat oh itu jumhur sunnah, ayo jangan berarti kalau sunnah itu terus diremehke, ora berencana, tidak pancangkan niat, tidak bulatkan tekad. Kita harus berusaha melakukannya supaya kita masuk kategori sabiqum bil khairat, yang kelak masuk surga tanpa hisab. Oke, ini kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan karena kita bicara fikih ya. Nah sekarang ini kita bahas nih rukun udhiyah. Maksudnya apa nih? Unsur-unsur yang harus ada dalam ibadah kurban supaya ibadah kurban itu menjadi sah. Sing jenenge ibadah niku sedanten enten rukune. Salat enten rukune, puasa enten rukune, haji enten rukune, umroh enten rukune, ya. Bahkan termasuk akad nikah ada rukunnya, jual beli ada rukunnya, utang piutang ada rukunnya. Nah ini udhiyah juga ada. Rukun udhiyah 1. Hewan korban harus memenuhi syarat. 2. Waktu penyembelihannya di rentang yang ditentukan syariat. 4. Penyembelihnya orang yang halal sembelihannya. Karena nanti ada orang yang kalau nyembelih itu nanti dagingnya jadi haram dimakan, gitu kan? Kemudian benar cara menyembelihnya. Nah ini 4 rukun udhiyah. Baik Bapak Ibu, kita singkat aja tentang hewan korban. Yuk kita coba bahas ini. Hewan korban itu untuk bisa jadi sah dijadikan sembelihan ada syaratnya nih. 1, jenisnya adalah yang dibenarkan syariat. Ulama ijma
Tidak sah sembelihan korban kecuali dengan bahimatul an'am. Itu ada di surat An-Nisa ayat 36 itu. Ya. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am niku napa? Bahimah niku kewan, al-an'am niku ternak. Hewan ternak. Hewan ternak saja tidak semua hewan ternak. Hewan ternak tertentu. Yaitu napa? 4 jenis saja. Unta, sapi, kambing, domba. Sudah, tidak boleh di luar itu. Kuda termasuk hewan ternak. Dagingnya halal dimakan. Ning nek jenengan kok arep lah nyong ketok korban jaran bae lah. Ki tok nggo andong bae wis angel banget kok lah sembelih bae nggo korban gitu kan. Boleh? Tidak sah. Sekalipun daging kuda itu halal. Ya. Lagi nyong duwe ayam jangkok, ayam Bangkok regane 7 juta nggih. Nyong tok korbane jago Bangkok bae. Boleh? Hewan ternak, jago Bangkok, hewan ternak, harganya mahal, mungkin 7 juta, 10 juta, tapi tidak sah dijadikan sembelihan korban. Ya. Lagi nek sikil loro ora oleh ya nyong duwe nggih, ternak sikil papat terwelu. Ki terwelu anu jenis Australia regane 8 juta. Gitu kan? Boleh korban dengan terwelu? Tidak boleh. Artinya tidak bernilai korban. Arab nyembelih jago yang ngono, Arab nyembelih terwelu yang ngono, Arab nyembelih marmut yang ngono, tapi tidak mendapatkan pahala korban. Karena ulama sepakat bahwa hewan korban itu hanya dari 4 jenis. Onta, sapi, kambing. Nanti onta dengan berbagai jenisnya, sapi juga seperti itu. Silahkan simental, kobis, limosin, atau mungkin jenis ongole, atau mungkin peranakan ongol dan seterusnya. Silahkan. Jenis Madura, Bali, silahkan. Kambing juga seperti itu. Arab kambing randu, kacangan, apa mungkin kambing PE dan seterusnya silahkan. Domba juga dengan berbagai jenisnya. Tapi cuma itu. Kemudian yang penting juga, setelah jenisnya benar, maka harus kita perhatikan umur hewan kurban itu harus sampai pada usia musinah. Karena Nabi bersabda, la yudbahu illa musinah. Janganlah kalian sembelih hewan kurban kecuali musinah. Musinah itu grade hewan kurban berdasarkan umur. Musinah. Jadi kalau neng Jawa niku biasanya neng ayam kan ana sing dere, ana sing babon. Angger lanang ya berarti anak kawis jemengger, anak jago gitu kan. Lah ini ada namanya musinah. Musinahnya sapi itu kalau sapi sudah berumur 2 tahun. Musinahnya kambing itu kalau kambing sudah berumur 1 tahun. Kurang dari itu tidak memenuhi syarat sahnya hewan kurban. Bisa dipahami? Jadi bukan jogrok, lagi anu jogroknya sapi gede banget. Nanti ada jenis sapi sing jogroknya gede ning dereng mlebet umur. Contohnya ya tadi jenis yang kerangkanya besar, simental, rambon, kobis, limusin, awaknya gede-gede, nembe 16 bulan, nembe 18 bulan dan seterusnya, belum sah. Maka nanti yang kecil sekali mungkin jenis Madura atau jenis Bali atau mungkin sapi Jawa tapi umur sudah nyandak berarti sah. Kambing juga seperti itu. Kambing kalau sudah 1 tahun. Lah kepripun Ustaz men ngerti umure sapi kepripun Ustaz? Ya monggo jajal ditakokna akte kelahirane tanggal pira, bulan pira gitu. Luwih gendah gitu dadi sah-sah gitu. Nah kinten-kinten mboten mudeng yang gari takon kali bakul kira-kira wis pirang wulan dan biasanya bakul ngerti oke wis poel gitu dan seterusnya. Nah itu bisa dijadikan standar gitu ya. Kemudian setelah jenisnya masuk, umurnya sudah cukup, yang harus kita perhatikan sifat hewan korban itu. Karena ada sifat hewan korban yang ternyata tidak sah dijadikan sembelihan. La yudahi bil janganlah kalian itu sembelih hewan yang pincang, yang jelas-jelas kepincangannya. Wala bil aura'i bayinun aura'uha. Tidak sah pula hewan korban yang buta, yang jelas-jelas kebutaannya. Tidak sah hewan korban yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Dan juga tidak sah nih sembelihan korban yang kurus sehingga tidak ada dagingnya. 4 sifat ini membuat hewan korban kita tidak sah. Buta ya pancen blas ora melek, nopo warnane putih tok.
pincang ya genah-genah dengklang. Makanya ini nanti panitia, petugas harus hati-hati. Jangan sampai ketika penyembelihan sikile tugel sehingga kemudian dengklang. Ya. Perhatikan juga apakah hewan korbannya sehat atau enggak, gitu kan? Lah ukurannya kepripun? Mari doh, ya ini yang sakit parah itu yang seperti apa? Ya wis disuruh berdiri enggak mau, makan enggak doyan, mulutnya mungkin sariawan sehingga mungkin dicurigai kena PMK, penyakit mulut dan kuku dan seterusnya. Nah, silakan pastikan niku sehat. Poe ngadege bergas mangane kok rusak ya berarti sapi kambing kita sehat, bagus. Kemudian jangan yang kurus kering. Aja laus ki anu danane anane gur 16 juta kepriye carane lah oleh sapi gering-geringan paha gitu kan. Ya 16 juta oleh sapi gering banget malah jadi tidak sah gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat tentang hewan korban ini. Ada hewan korban yang sah dijadikan sembelihan tapi makruh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi'adabil qarni wal udun. Rasulullah itu melarang kita itu korban dengan hewan yang patah tanduknya atau putus telinganya. Umure nyandak, awake lemu, sungune kursi jidok sing siji tugel. Ini sah, cuma makruh. Makruh sih keberapun? Makruh sih artinya apa? Tidak disukai. Sah sih sah, tapi tidak disukai. Termasuk yang putus telinganya, umure sampai 2 tahun, lemu, ning kupingnya siji tugel. Ini sah, tapi dimakruhkan. Nah, termasuk kategori ini tadi, putus buntutnya, sanglir. Ngerti sanglir nggih? Bapak-bapak, ya bapak-bapak ngerti, ya itu. Atau mungkin korengan, ya ini jenis-jenis di mana kekurangan yang seperti ini hewan korbannya sah tapi makruh. Nah, kemudian yang penting juga para ulama membatasi sapi hanya mencukupi kalau patungan 7 orang, onta bisa 7 bisa 10. Lebih dari itu korbannya tidak bernilai. Lagi yang wong pitu jane gen kabotan, wong rega sapine bepat 24 juta gitu lah. Lagi derengga wong 10 bareng-bareng beyo gitu kan. 2 juta 400-an kayak gitu. 10 orang. Gimana? Tidak sah. Lagi yo korban kabeh iki bocah sekolah kon pada urunan 1.000 ketemunan bocah 900 sesekolahan misalnya sehingga ketemu kok ditambahi dari dana kas yang lain kena nggo tuku sapi nyembelih korban. Disebut korban? Boleh nyembelih kayak gitu? Boleh. Dagingnya halal? Nah, disodakokan dapat pahala atau tidak? Dapat, tapi tidak dapat pahala kurban. Bisa dipahami? Ya, baik. Nah, kalau bisa sifat yang diutamakan, hewan korban yang diutamakan ini, carilah hewan korban yang gemuk, jantan. Jantan itu afdoliyah. Gitu kan? Berarti betina boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi jantan itu afdoliyah, lebih utama jantan. Tapi danane 19 juta, nggolet jantan dapat tapi umurnya enggak nyampe. Mendingan betina tapi sudah dipastikan umurnya nyampe sehingga sah. Bisa dipahami? Bisa jadi solusi alternatif. Jantan regane ora nyandak, ya wis tukokna betina baik. Karena ternyata jantan itu adalah afdoliyah. Kita nyari afdol tapi ternyata justru malah tidak sah. Nah, ngapain? Gitu kan? Itu solusinya. Nah, terus kalau bisa hewan korban itu yang paling bernilai bagi kita. Masing-masing orang mengukur kemampuan sendiri. Makanya hari ini kan dengar kan, oh ini Pak Presiden korbannya kayaknya sapi nganti berapa itu. Ya 1 ton, ada yang pernah 1,6 ton, harganya sampai 80-90 juta. Ya wong Pak Presiden ya wajar. Enggaknya kok ada berita Pak Presiden telah ikut korban di Balai Dakwah Banjarnegara, ikut 1/7 sapi urun 3 juta 200. Lah ya ora patut masa Pak Presiden melu nang BDP begur urun 3 juta 200 ora patut. Pak Presiden ya korban ya segluntung sapi regane puluhan juta dan seterusnya. Selebritis mungkin ada Irfan Hakim atau Raffi Ahmad kok ternyata korbannya 20 juta 70 juta ya patut. Kenapa? Bandane mambrah tur penghasilan bulanannya juga miliaran.
Lan jenengan kula panjenengan lah korban sapi 3.300.000 ngene meletet-meletet, ngene nabung kawit 10.000 nganti setahun teyeng ngumpul duit 3.200.000 rekasane pol jerih payah banting tulang, insyaallah di sisi Allah pun menjadi paling utama. Dah kula panjenengan ngukur kemampuan kiambak-kiambak. Lah kula malah jahan nembe tayenge cempe niku Ustaz gitu kan. Kalau cempe kan boleh asal domba itu boleh jazaah. Jazaah itu usia cempe 6 bulan itu sudah sah kalau domba, jenis domba. Makanya bisa lah kula nembe sageden niku jan cempe ora masalah. Lah niki tiang-tiang sampe ngenyek loh korban cempe ora urus mbok dinyekan nang wong ora urus karena tujuan kita apa? Wujud syukur kepada Allah, bukti cinta kepada Allah. Mengukur kemampuan masing-masing. Orang mungkin melihat, wong lah kayaknya jan sugih pol gitu kan, ngerti-ngerti korban cempe gitu kan. Jebul ketone sugih, jebul omah ngangsur, mobil ngangsur, TV ngangsur, kursi ngangsur, klambi ora terima omah, sandang pangan papan ngangsur. Oh ya memper korbane cempe. Kan seperti itu. Kita tidak bisa nih mengukur kemampuan orang. Oke? Kita lanjutkan. Yang paling utama warna putih karena Nabi minta disediakan 2 ekor kambing yang berwarna putih. Baru nanti di bawah itu krem, di bawah itu coklat, di bawah itu hitam. Kalau bisa putih. Kambing 9 Nabi seperti ini. Jadi badannya putih, matanya ada hitamnya, kakinya juga ada hitamnya. Nah, unta lebih utama daripada sapi, sapi lebih utama daripada kambing. Kalau korban kita sak geluntung. Seperti hadis tentang sholat Jumat. Sinten tiange sing dinten Jumat mandi sebagai mandi junub, kemudian berangkat menuju ke masjid. Ya, yang pertama berangkat menuju ke masjid seakan-akan korban unta, yang datang berikutnya seakan-akan korban sapi, yang datang berikutnya seakan-akan korban kambing. Nah, berarti menunjukkan grade-nya gitu. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Bolehkah korban sementara kita masih punya hutang? Itu dimatikan bisa? Sudah? Baik. Ya. Ini pertanyaan yang coba kita jawab. Boleh nggak nih korban dalam keadaan masih punya hutang? Nah, kita dudukkan. Hutang itu ada 2 jenis. Untuk jenis pertama nggak boleh korban. Contohnya nih. Jenengan masih punya utang SPP anak di pondok 6 bulan. 6 bulan anaknya senang pondok bijan orang bayar. Ngerti-ngerti jenengan korban. Saya katakan jenengan dolim. Napa? Bisa jadi jenengan itu nggak bayar bulanan di pondok itu, ada ustadz yang tertunda pembayarannya sehingga nggak bisa beli susu untuk anaknya, tertunda pembayarannya sehingga nggak bisa nempur, nggak bisa beli beras. Ngerti-ngerti jenengan malah ikut korban, dolim. Maka lebih utama jenis hutang yang seperti ini, nek jenengan kagungan aja korban, pilih ngombayar ngelunasi SPP putrane sing teng pondok. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat. Bahkan seutama-utama jenengan pembelanjaan itu adalah untuk mendanai orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu agama. Masya Allah, itu berkah banget. Jangan dianggap bukan termasuk amal soleh. Itu amal soleh. Maka kalau jenis hutangnya yang seperti itu, justru naik jenengan korban malah dolim. Saya dipahami? Atau jenis yang kedua begini nih, contoh yang kedua. Jenengan kagungan utang kalih bekayune. Jane bekan ini udah jatuh tempo nih, Jere setahun arep dibalik niki persis wis 12 bulan.
Mbak Ayune dagang lagi bobor ora payu, arep tuku beras ora teyeng, ning arep nagih lawang maring adine masa nagih. Ngerti-ngerti adine malah melu korban 3 juta di 300. Rasane Mbak Ayune kepripun? Rasane Mbak Ayune kepripun? Jan adine nyong jan kebangetan temen ya, kene arep tuku beras bingung, utang kudune ki wis bayar malah melu korban. Yang seperti itu dolim, nggak boleh korban. Mestinya dia itu membayar hutang dulu kepada kakaknya. Bisa dipahami? Nah, adapun jenis hutang yang kedua, yang hutangnya memang di schedule jangka panjang. Utang omah nyicil 15 tahun, mobil utang nyicil saben wulan 5 tahun, pit motore utang nyicil nganti 3 tahun, kursine utang nyicil 2 tahun, TV-ne utang nyicil 1 tahun, kulkase utang nyicil 1 tahun, HP-ne utang nyicil 1 tahun, gawe mendoan utang nyicil 30 dina. Oh jebul tempe neng kredit, tepung terigu neng kredit, utang kabeh. Tapi dia bisa membayar tiap bulannya. Tiap bulannya dia bisa bayar. Masih punya kelebihan untuk beli hewan korban. Yang seperti ini boleh. Bisa dipahami? Nah, saniki coba utang jenengan model sing endi? Soalnya kayaknya kabeh anu pada model-model duwe utang gitu kan, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana korban dengan dana hutang? Kalau tadi kan duwe utang ning korban, saniki kepripun? Korban ning duit utang. Saking besarnya keutamaan ibadah korban, segolongan ulama anjurkan berhutang supaya bisa korban. Ulah kira ulama main anggar kaya gie, cocok anggar ngolehna utang. Ki mesti ana ibu-ibu sing kaya gue kayane iki. Kayak ulama apik ya, jangan ngolehna utang ya gitu kan. Baik, kaum muslimin dan saudarakumullah. Jadi begitu. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri, juga menjadi pendapat Imam Ahmad dalam masalah akikah. Menurut Imam Ahmad, akikah itu kalau nggak punya duit boleh hutang, apalagi korban, karena keutamaan korban lebih besar daripada keutamaan akikah. Tentang akikah, Imam Ahmad niku ngendika, "Idza lam yakun malikan mayu'aqo," jika kalian tidak mampu untuk akikah, fastaqordon, carilah pinjaman. Pinjaman bahasa Jawane napa? Utangmu. Lho, jangan cocok buat kana wong perintah hutang. Carilah pinjaman. Tapi ya pinjaman yang baik, yang bukan riba, yang tidak menyusahkan, gitu kan? Arju ayyuhlifallahu alaih, mudah-mudahan Allah menolong untuk melunasinya. Kenapa? Li'annahu ahya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang itu sudah berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akikah, apalagi korban yang bukti cinta kepada Allah, bukti syukur kita kepada Allah, wujud bahwa kita itu betul-betul menghamba kepada Allah, maka harapannya dengan pinjam itu kita dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya. Menurut Imam Ahmad seperti itu. Cuma dengan catatan, wani utang ning ya aja modal dengkul, aja nekat. Loh dia nu lebih utama kon utang nyontok utang bela. Lah nu rekan ndek jagan apa lambuh ora urus, sing penting utang. Bukan, catatannya dia yakin punya kelapangan rezeki untuk melunasi. Contohnya begini. Lah jangan esuk pas badan Idul Adha tanggal tua ya lah 28 karo 29 jan enggane tanggal 4 nyong tawis gajian nyong tayang korban. Nah, orang yang seperti ini mendingan dia cari pinjaman supaya bisa korban. Toh nanti tanggal 4 itu dia itu gajian punya duit. Kenapa? Karena saking besarnya keutamaan 9 korban. Jenengan tidak melakukannya, jangan-jangan Dzulhijjah tahun yang akan datang sudah tidak berkesempatan. Karena umur kita ternyata bisa jadi sudah habis. Karena mungkin kita ada halangan-halangan yang jauh lebih besar dan seterusnya. Lah mumpung masih ada kesempatan, sekalipun pinjam dibolehkan.
Lah enggane sebulan maning jane nyong tata yang korban kayak wis panen kayane parine aku ya kayane ya wis bisa digombrang, wis bisa gepyok dan seterusnya lagi jenenge tanggung-tanggunge. Lah yang seperti ini berarti punya jagan, silahkan hutang. Bisa dipahami? Iya. Hewan ya, kita lanjutkan sekarang. Waktu penyembelihan, rukun kedua. Kalau tadi tentang hewannya, sekarang waktu penyembelihan. Begini, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Dalam kondisi di mana nanti diperkirakan Idul Adha ada dua versi, satu Rabu, satu Kamis, kita tidak usah mempermasalahkan, semuanya sudah punya dalil, punya hujah, punya alasan. Tapi justru menjadi penting untuk kita bahas tentang poin ini. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Tentang keabsahan sembelihan korban, baginda Nabi itu bersabda gini. Mandubiha qabla sholati fa inama yadbahu li nafsih. Sinten tiange nyembelih kok nyembelih saderengipun salat. Maksudnya salat napa? Idul Adha. Fa innama yadbahu li nafsih, maka sembelihan itu hanya bernilai untuk dirinya sendiri, tidak bernilai korban. Etungannya hanya sebagai sembelihan go konsumsi, tidak bernilai ibadah. Wa mandubiha ba'da sholati, sinten tiange kok nyembelihe sak sampunipun salat, wal khutbatain sak sampunipun dua khutbah, faqad atama nusukahu wa asoba sunatina. Wong sing kados niku teman-teman wis sempurna sembelihane sesuai dengan sunnahku. Berarti waktu sah di mana orang nanti sembelihannya bernilai korban nek ngene nglakoni kepripun? Sak sampunipun salat Idul Adha. Nah, ini misalnya ada kasus sapi siji patungan wong pitu, sing papat badane dina Rebo, sing telu badane dina Kemis. Sing dina Rebo kudu disembelih dina Rebo. Nah, nanti kasihan yang berarti yang 3 orang itu atau yang hari Kamis sembelihannya tidak sah kalau disembelih hari Rebo. Begitu. Lah makanya kalau bisa ya sudah sembelihlah di hari Kamis, sing badane Rebo ya sah, sing badane Kamis ya sah. Ora tetep Rebo. Mengko nyong arep nyembelih setitik disit gulune tek nges setitik lah ngasuk dilanjut namaning ya mengko melas sapine nek kaya gitu kan. Berarti gimana? Ayo jajal toleran sami kemudian anu ya sekalipun badane Rebo ning nyembelihe Kamis Paha. Insyaallah kullu ayami tasyrik dabhun. Saben-saben dinten tasyrik niku dinten penyembelihan. Jadi tanggal 10 yang ibadah, nyembelih tanggal 11 yang masih bernilai ibadah, tanggal 12 masih bernilai ibadah, tanggal 13 juga masih bernilai ibadah. Dan alhamdulillah ini Muhammadiyah juga menganjurkan sekalipun badane Rebo salat Idul Adha Rebo ning penyembelihane dianjurkan dina Kamis men bareng-bareng. Alhamdulillah. Karena kalau nyembelihnya itu urung salat kok wis disembelih, kepripun? Sembelihan untuk diri sendiri, tidak bernilai korban. Seperti itu. Nah termasuk ini karena batas akhirnya itu hari tasyrik, berarti tanggal 13 itu juga masih nyembelih. Nanti berarti Muhammadiyah hari tasyriknya sampai hari Sabtu. Adapun nanti yang bukan Muhammadiyah hari tasyriknya sampai hari Ahad. Berarti ana sing duwe rezeki nyong nembe tanggal 13 kowe ana rezeki nomplok jane nyong kudune tayang tuku wedhus. Silahkan belikan kambing tanggal 13. Lah nyembelihe ya sudah tunaikan sembelihan kalau bisa saat itu juga. Nek ternyata mungkin ada kendala setidaknya sebelum maghrib di tanggal 13. Bisa dipahami? Ya. Baik, ini waktunya Bapak Ibu kaum muslimin. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Penyembelih. Tadi yang kami sampaikan, tidak semua orang sembelihannya halal ini ya. Jadi penyembelih itu yang bagaimana sih? Satu muslim atau ahlul kitab. Muslim berarti wong Islam. Ahlul kitab berarti sinten? Yahudi, Nasrani. Itu sembelihannya halal.
Silakan baca surat Al-Maidah ayat 3, gitu kan? Karena di sana jadi disebutkan gitu. Sembelihan mereka halal bagi kita, sembelihan kita halal bagi mereka. Mereka siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Dengan syarat ketika nyembelihnya kita tidak mendengar dia mengucap nama selain Allah. Ini nyembelih kok demi Yesus Kristus, demi Bunda Maria, ya jadi nggak boleh. Kita nggak boleh makan. Tapi kalau dia diem aja nyembelih, sembelihan mereka halal. Jadi Muslim. 2, dewasa. Dewasa di sini belum sampai balik nggak apa-apa. Yang penting mumazis, wis bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, mana yang merugikan, mana yang tidak merugikan. Nah, itu namanya dewasa. Ya, mumazis, tamyiz. Artinya sembelihan anak kecil yang belum tahu oke geni bahaya nih, oke kabel mbok nyetrum, oke banyu mbok marakna kemelem. Nah, sembelihan anak yang seperti itu tidak halal. Misal nih ada anak 5 tahun ning gawene nonton YouTube, nang YouTube anak cara-cara nyembelih loh. Bocah cilik ya umur 5 tahun nyekel peso, nyekel jago, nges disembelih. Maka jago itu nilainya bangke. Sembelihannya berarti tidak sah, tidak halal. Termasuk ini syarat penyembelih yang sah itu apa? Berakal. Berakal bahasa Jawanya apa? Waras. Waras berarti apa? Ora gemblung, gitu kan? Berarti sembelihannya wong gemblung kepripun? Haram, tidak sah. Jadi misalnya ana wong edan muter-muter nang kono ngerti-ngerti nyekel ayam terus denges disembelih, maka ayam itu statusnya bangke, nggak boleh dimakan. Termasuk gemblung sedela. Gara-gara minum-minuman keras, gara-gara nganggo narkoba, kayak wong ora waras gitu kan, tidak sadar. Agi teler mabok nyembelih, sembelihannya tidak sah. Ayamnya bernilai bangke. Termasuk bukan murtadin. Sembelihannya murtadin itu ya tidak halal. Murtadin sih kepripun KTP-ne si Islam ning jen blas ora tau salat, ditakoni rika kepriwe jane ora tau gelem salat sing lah salat ora wajib, sing jenenge menungsa sing penting apik karo tangga, kuwi jenenge wong beriman, salat gawe ning grendengi dodol ngapusi percuma. Orang yang seperti ini sembelihannya tidak halal. Bisa dipahami? Itu namanya apa? Murtadin. Bukan musyrikin. Musyrikin sih kepripun salat, puasa Ramadan, jimate 17. Nek golet keselamatan njaluk turunge karo Nyi Roro Kidul, nek kepengen sugih njaluk tulunge karo Nyi Blorong, nek kepengen awake sehat sing digoleti wit-wit gede disuba-suba, watu gede disuba-suba. Yang seperti ini sembelihannya juga tidak sah, tidak halal. Berarti mangke digolet sing kepripun? Muslim sing syukur sing soleh. Kanggo anu rikane salat apa ora lah kae bagian neteki balung bae sing atos-atos lah kowe urusane sing ora salat kowe neteki balung gitu kan. Lah anggere urusan sembelihan ini lah penting gitu kan, urusan sembelihan ya muslim dewasa berakal, bukan murtadin, bukan musyrik. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang cara nyembelih gitu kan. Sing nyembelih ya aja kurang ngas stok itu bukan. Ada hal yang wajib ditunaikan. Nah, yang wajib begini, 1 harus dengan benda tajam. Mbok niku bahane inis, mbok niku bahane kaca, mbok niku bahane kristal, mbok niku bahane aluminium, mbok niku bahane besi, baja, karbon dan seterusnya, asal tajam sah. Syukur ya pokoknya sing genah-genah landep. Yang dilarang kuku sama gigi, karena dulu itu orang Majusi nyembelih itu dengan kuku-kuku mereka, gitu kan, dengan kuku. Nah, Islam tidak membolehkan. 2, terputus urat lehernya. Jadi dipastikan matinya adalah karena penyembelihan. Matinya si hewan itu tadi adalah karena disembelih, yaitu tadi kerongkongan, tenggorokannya putus, 2 urat darahnya putus, sehingga dia itu mati gara-gara darahnya itu keluar-keluar. Itulah yang disebut dengan penyembelihan di dalam Islam.
Makanya dalam Islam kan gitu, anak kewan disembelih ngerti-ngerti melayu kecemplung maring kali, matine nang kali. Lah kita curiga, jangan-jangan matinya karena kemelem. Nah, itu jadi subhat, gitu kan? Harus dipastikan matinya itu sembelihan. Nah, termasuk nanti jadi makruh nek urung mati wis tugel ndase. Kadang kan seperti itu, lagi cepetan kok selakar degeleti mengko kawanan rampunge nembe cengip-cengip gitu urung kena mati wis diketok itu kepalanya del. Nah, ini makruh yang seperti itu. Biarkan dulu lah sampai ini hewannya itu kemudian mati dan seterusnya. Nah, kemudian wajib juga menurut jumhur wajib dengan membaca bismillah. Ini jumhur. Kalau Imam Syafi'i asal yang nyembelih seorang muslim boleh. Gitu. Ini yang wajib kaum muslimin. Nah, kemudian ada kesunahan nih dalam menyembelih, kesunahan. Sunnah bagi para imam dilakukan di tempat sholat supaya nanti menjadi penanda, oh wis boleh nyembelih, baru ditiru oleh umat-umat secara umum. Sunnah menajamkan pisau, karena Nabi ngendikakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah niku ngwajibaken kula panjenengan niku ihsan dalam segala perkara, termasuk nyembelih kudu ihsan. Ihsane nyembelih tajam pesonya, setajam-tajamnya. Ya. Nah, di sini nanti yang mungkin banyak, oke, anggur nganti ping telu ora sah. Enggak masalah. Berapa kali enggak masalah, tapi yang paling afdal ya sekali sret terpotong. Itu yang paling afdal. Ternyata kok barang sret sepisan kayane kok 2 urat hulkum mariknya malah belum terpotong. Ya boleh langsung diulang lagi, enggak masalah. Tapi ihsannya gimana? Sekali. Ihsannya. Itu kan afdalnya itu 1 kali. Sembunyikan pisau kalau yang nanti mau nyembelih aja kemudian arep disembelih dadak damang-amang wis nggih arep nggo nyembelih kok nggih nggo nyembelih kok. Ya jangan, kasihan gitu kan, karena Nabi juga pernah melarang sahabat gitu, sembunyikan pisaunya. Kamu nanti nyembelih 2 kali namanya. Nembe diketokna pisone atine sapi wis kaya kiris-iris gitu kan, ditambah kok disembelih maning. Dianggap tidak berperi kehewanan gitu kan. Jadi ya kita harus berperi kehewanan juga gitu kan itu. Sunnah nek jenengan korban ngene ki mbak ya nyembelih ki mbak. Sunahe kados niku. Lawang kula nutumut seperpitu sapi Ustaz mau wong 7 nggone kabeh-kabeh kepengin nyembelih ya mengko malah kangenan. Ya salah satunya gitu kan. Jauhkan hewan yang belum disembelih. Kalau bisa sing urung disembelih dipisah, ditutup kali terpal supaya tidak melihat temannya lagi disembelih. Jangan sengaja kon baris kalau kancane arep tok pateni gitu kan. Jangan, tidak berperi kehewanan gitu kan. Sapi dan kambing sunahnya dibaringkan menghadap ke kiblat. Beda dengan onta, makanya beda. 9 di dalam Islam ada 2. 1 dabkhun, yaitu dipotong di bagian leher yang paling dekat dengan rahang. Adapun kedua namanya nahar, dipotong di bagian leher yang dekat dengan dada. Nah, ini untuk onta. Onta itu berdiri, dipotong bagian bawahnya. Ya. Kemudian disunahkan doa ketika menyembelih. Nah, ya, ini kesunahan-kesunahan. Lah dongane kepripun? Niki mbok ada yang mau jadi penyembelih, ini doanya. Bisa baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Ini kalau nyembelih sendiri. Kalau nyembelih punya orang lain, bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal an fulan. Fulannya siapa? Sing perintah kon nyembelih. Oh niki ternyata fulan dan keluarganya, ya boleh. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal an fulan wa ali fulan. Boleh seperti itu. Lagi sing disembelihna wong 7, wong anu sapi, ya silahkan. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal an fulan bin fulan wa an fulan bin fulan wa an fulan bin fulan wa an fulan bin fulan nganti 7, silahkan. Seperti itu doanya. Saged? Bapak-bapak, ibu-ibu suka ya aja nyembelih anu wedi. Nah,
Bagi yang tidak nyembelih tapi jenengan sahibul korban, berarti doanya cukup ini juga boleh. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni. Lah, hewan korban yang jenengan sekti sembelih, jenengan bisa ikut hadir, wis nges disembelih jenengan donga. Allahumma minka, ya Allah niki rezeki saking panjenengan, kula saged korban nggih peparingane panjenengan, walaka kawula persembahkan dumateng panjenengan, Allahumma taqabbal minni, Gusti mugi ditampi sembelihan kawulo atau korban kawulo. Doanya seperti itu. Yuk bareng-bareng. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni. Lagi. Artinya apa? Allahumma minka ya Allah niki rezeki saking panjenengan, walaka aku persembahkan kepadamu ya Allah, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah sembelihanku ini. Saged? Tawang niku kula sembelihane tebih Ustaz, malah kula sembelih teng daerah sanes, ya wis ora apa-apa. Nanti wayahe pas penyembelihan jenengan mungkin bisa tanya panitia, wis disembelih? Ah ini Bu sedang disembelih. Ah jenengan tumut donga, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni, seperti itu. Bisa? Terakhir, kaum muslimin haruskumullah. Nah, pembagian daging. Jangan kepriwe sih bagi-bagi daging kuwi. Kita dudukkan dulu. Ini kadang ada kesalahpahaman. Kalau dalam kitab-kitab fikih, kalangan Syafi'iyah itu membahas hewan korban mana yang mana sahibul korban boleh ikut makan dan yang tidak boleh ikut makan. Itu tok. Nah, maka kemudian dibedakan. Oh, sembelihan kok anu nadar, sembelihan kok anu kafarot, sembelihan kok niku anu dam, sahibul korban enggak boleh ikut makan. Niku nek sing napa? Nadar, dam, kafarot. Ning nek sembelihan kados Idul Adha niku sahibul korban boleh ikut makan. Nah, dalilnya ini surat An-Nisa ayat 36. Wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kemudian apabila hewan korban itu telah mati, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Wa atimul qani'a, beri makan kepada orang yang rela. Wal mu'tar, beri makan kepada orang yang meminta-minta. Sing minta-minta diwehi, sing boten meminta-minta jika dikasih makan. Boleh. Ini boleh. Bukan wajib, bukan sunaikin dahar. Ya sunah dahar, tapi tidak sampai wajib. Bisa dipahami? Karena Nabi juga pernah memerintahkan kepada Ali, wahai Ali, uruslah hewan korbanku, bagikan semuanya kepada orang miskin, kulitnya, dagingnya, gaji-gajinya, kabeh berikan kepada orang miskin. Sama sekali beliau tidak mengambilnya. Boleh, kita seperti itu boleh. Mengambil bagiannya boleh. Lah kudune pira? Tidak ada batasan, terserah jenengan. Beda dengan zakat. Panitia itu kalau amil zakat wajib membagikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan oleh Allah. Ning nek korban niku mboten, niku jane hake sahibul korban. Wis sahibul korban kersane kepripun. Lah nyon arep nyembelih arep tok pangan dewek, boleh enggak? Boleh enggak? Nyembelih dewek dipangan dewek, boleh enggak? Boleh. Di Mesir, di Arab rata-rata seperti itu. Kenapa? Semua rumah itu nyembelih korban. Mereka ya sudah. Begitu sholat Idul Adha pulang nyekel wedhus nges. Melebar karo tanggane ya wis nyembelih dewek, tanggane ya wis nyembelih dewek dan seterusnya. Ya sudah, dimakan aja. Cuma karena di Indonesia sing korban itu masih sedikit banget. Padahal ini ibadah fardhiyah, perorangan, tapi ya kayaknya tidak semua rumah itu ada 9 korban. Kalau bisa ya wa'atimul qani'a, beri makan orang-orang yang rela, yang dengan apa ada padanya, yang tidak minta-minta, beri makan kepada al-mu'tar, orang yang minta-minta dan seterusnya. Maka korban boleh jadi nafkah bagi keluarga,
boleh hadiah bagi kerabat, boleh sodakoh bagi fakir miskin. Akan semakin berkah pahala korban kita jika daging korban kita itu bisa memberi kemanfaatan. Dan nanti insya Allah kalau di Balai Dakwah Banjarnegara biasanya gitu, dibagi kepada fakir miskin, kepada duafa untuk menguatkan dakwah, bentuk kepedulian sosial kepada saudara kita yang lingkungannya tidak ada korban, sebagai bentuk penguatan iman dan seterusnya. Itu salah satu tujuannya. Makanya insya Allah kita nanti tanggal 29 juga akan melakukan sembelihan di sini. Ini baru terkumpul insya Allah 5 sapi dan 11 kambing lah nanti insya Allah di sini, sebagaimana tahun-tahun yang lain dan seterusnya. Dan nanti sudah ada titik-titik dakwah yang sudah kita canangkan. Dan nanti bagi para sahibul korban yang hadir dalam pengajian ini, kami sampaikan syukron jazakumullah atas kepercayaannya. Dan nanti insya Allah ada kesepakatan-kesepakatan. Biasanya kalau di sini ditawari, Bu panjenengan kalau dapatnya 3 kg daging bagus sepakat napa mboten? Oh nggih, siap gitu kan. Ning kula badhe tumut nderek bagi 5 bungkus napa angsal ya, kalau 5 bungkus monggo Ibu, nanti silakan bisa nyambung silaturahim dan seterusnya. Gitu ya. Dan kemudian nanti mungkin sebagian di antara dagingnya dimanfaatkan juga untuk para pekerja dan seterusnya. Boleh? Boleh, karena tadi perintahnya wa'at imul qoni'a, beri makan kepada orang. Jangan dapat pahala sahibul korban karena dimanfaatkan, dapat sama aja dengan dibagi kepada orang. Karena ini juga ini orang-orang yang berjuang untuk mengurusi korbannya dan seterusnya, silahkan ya dan seterusnya. Dan nanti kalau mungkin kita juga ada kemarin hitungannya harga sapi 3.300.000 sudah termasuk biaya operasional lah. Nanti harga sapi di bawah dari total iuran itu tadi, sisanya adalah untuk biaya operasional, beli bambu, beli plastik, beli deklit, beli ini, beli itu, operasional mengantar ke sana ke sini dan seterusnya. Karena kita biasanya nanti pembagian ujung sana bisa sampai ke Sigaluh, ujung barat kemarin sempat sampai ke Purwojo Kelampok ya, kemudian ke selatan sampai ke Balamowa, Majalengka gitu dan seterusnya, bahkan sampai perbatasan selatan. Pernah juga kita sampai ke wilayah atasnya Madukara lah, sudah perbatasan dengan Pagentan dan seterusnya. Biasanya kadang jenengan sudah sare, kita jam 10 itu masih bagi daging itu, karena nanti daging-daging yang datang dari Batur itu biasanya datang ke sini itu jam 20 sampai jam 9 gitu kan, baru kemudian kita packing, nanti kemudian ditebar dan seterusnya. Jadi panitia seperti itu. Makanya ini adalah bagian dari upaya kita membimbing dan melayani umat, sehingga kemudian kita komitmen berusaha untuk mengumpulkan sembelihan kurban dan kita tasarrufkan supaya lebih bermanfaat lagi. Untuk itu kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan ibadah kurbannya kepada BDB, kami sampaikan syukron wa jazakumullah. Semoga menjadi ibadah kurban yang penuh berkah insyaallah ya, bagi sahibul korban dan juga bagi umat Islam semuanya. Nanti ibu-ibu mungkin di sekitar sini pada rewang-rewang masak di tanggal 29 kami persilahkan ini ya, tanggal 29-nya nanti insyaallah sampai sholat id pagi-pagi nanti kita akan tunaikan 9 korban di sini insyaallah ya. Tadi setidaknya ya, karena nanti biasanya nanti ada tambahan nih di pas pelaksanaan, setidaknya yang sudah terdaftar 5 sapi dan 11 kambing ya insyaallah itu ya. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah ya. Ini pembahasan kita tentang fikih, simpel aja ini, maraton ini ya. Kita kejar tapi semoga bisa memberi gambaran 9 korban kayak begini dan seterusnya. Siap utang? Malah pertanyaannya siapa hutang gitu kan, karena tadi kan ulama membolehkan hutang gitu kan, tapi ya nek kinten-kinten jenengan anu nempur berekasa dan seterusnya ya ora usah nekat gitu kan, gak usah nekat berhutang gitu kan, kalau punya jagan dan seterusnya lah kalau bisa diupayakan gitu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan terima kasih juga nih, mungkin ada di antara hamba Allah yang hari ini ternyata bermurah hati sehingga kemudian berbagi snack dan seterusnya kepada kita. Kami sampaikan juga syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Semoga hartanya semakin berlimpah, dagangannya laris, bisnisnya laris, karirnya kian menanjak dan seterusnya. Kita semua juga sama. Semoga kita yang hadir di kesempatan sore hari ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan soleha, kemudian rezekinya semoga semuanya berlimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya kembalikan kepada adik-adik dari TPK
pakai al-qamar. Dari kami demikian, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.